Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Farid Dimjati Lusno, Dr. Magister Kesehatan Lingkungan, selaku dosen pengampu mata kuliah Biomedik 2. Di sini, kami dari kelompok 3 BWIB akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mini literatur review Biomedik 2 dengan judul Mekanisme Masuknya Mikroplastik ke Dalam Tubuh dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Manusia. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Tiara Putri Maharani dengan NIM akhir 045. Yang kedua ada Syifa Aulia Zahra dengan NIM akhir 053. Yang ketiga ada Francisca Anastasia dengan NIM akhir 057. Yang keempat ada Novia Indah dengan NIM akhir 064. Yang kelima ada Anis Khairun Nisa dengan NIM akhir 066. Dan yang keenam ada Amalia Restuning Tias dengan NIM akhir 077. Ini saya akan menjelaskan tentang strategi menentukan kata kunci. Yang pertama yaitu menentukan topik utama. Langkah pertama adalah memilih tema atau masalah utama yang ingin diteliti agar proses pencarian informasi menjadi lebih terarah. Yang kedua, memahami pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dibaca dan dipahami terlebih dahulu agar jelas apa yang ingin dicari dan batas topiknya. Yang ketiga yaitu menandai istilah kunci. Istilah penting seperti objek, variabel, atau konsep utama diberi tanda karena istilah inilah yang menjadi fokus pencarian. Yang keempat, memilih kata kunci final. Dari istilah yang sudah ditandai, dipilih beberapa kata paling relevan yang mewakili inti pertanyaan penelitian. Yang kelima, yaitu menerjemahkan ke bahasa Inggris. Kata kunci yang sudah dipilih lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris agar pencarian jurnal internasional menjadi lebih luas dan mudah. Selanjutnya yaitu strategi menelusuri dan menemukan literatur. Yang pertama yaitu menelaah topik untuk menemukan judul. Untuk topik pembahasan yang kami dapatkan yaitu mekanisme masuknya bahan berbahaya ke dalam tubuh, reaksi tubuh, dan juga mekanisme pertahanan tubuh. Untuk judul yang kami angkat yaitu mekanisme masuknya mikroplastik ke dalam tubuh manusia dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Yang kedua yaitu menentukan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang kami dapatkan sendiri yaitu bagaimana mekanisme utama masuknya mikroplastik ke dalam tubuh manusia dan dampaknya terhadap kesehatan. Yang ketiga yaitu merumuskan kata kunci. Untuk kata kunci yang kami ambil yaitu mikroplastik, toxicity, mikroplastik exposure, health impacts, body defense, dan mikroplastik entry routes. Yang keempat yaitu menentukan satu basis data ilmiah. Untuk basis data ilmiah yang kami setujui bersama yaitu PubMed. Yang kelima yaitu mencari jurnal sesuai dengan kriteria inklusi dengan menerapkan kata kunci yang telah dirumuskan dan juga mengatur filter publikasi jurnal seperti waktu dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, filter bahasa, dan juga jenis jurnal. Yang keenam yaitu merekapitulasi dan juga menelaah jurnal temuan dengan mencatat setiap hasil terperinci dari metadata dan juga temuan utama pada setiap jurnal. Selanjutnya ada jenis jurnal dan cakupannya. Untuk ke-10 jurnal yang telah kami telaah merupakan publikasi internasional yang terindeks dan peer review. Untuk ke-10 jurnal tersebut memiliki metode penelitian yang sama yaitu systematic review dan juga rapid systematic review. Dari cakupan dalam ke-10 topik jurnal tersebut yakni meliputi yang pertama risiko mikroplastik dan nanoplastik pada lingkungan, keamanan pangan, dan kesehatan manusia. Yang kedua yaitu dampak kesehatan pada manusia seperti pada sistem imun, pencernaan, reproduksi, dan juga pernafasan. Dan yang ketiga yaitu potensi karsinogenik, toksisitas, inhalasi, dan metode diagnostik mikroplastik pada sampel biologis. Untuk ke-10 jurnal bersifat global dan tidak terbatas dalam satu wilayah geografis tertentu. Oke, selanjutnya adalah tesis atau problem statement. Jadi, meskipun telah ditemukan dalam udara, air minum, makanan, bahkan jaringan pada tubuh manusia, sejauh mana mikroplastik masuk, bertahan, serta menyebar di dalam tubuh itu masih belum sepenuhnya dipahami. Nah, literatur yang ada itu menunjukkan bahwa manusia dapat terpapar melalui konsumsi, inhalasi, maupun kontak kulit. Namun, kontribusi relatif dari tiap jalur paparan dan mekanisme distribusi biologisnya itu belum jelas. Nah, selain itu,
bukti mengenai efek kesehatan, terutama pada sistem pencernaan, pernapasan, reproduksi, serta potensi karsinogenik seperti pada kanker kolorektal, itu masih menunjukkan hasil yang bervariasi dan seringkali kontradiktif. Lalu informasi apa saja yang didapat dari jurnal temuan? Yang pertama yaitu adanya mikroplastik mempengaruhi kesehatan dan sistem imun. Adanya temuan bahwa mikroplastik dapat mengganggu pembentukan sel darah, aktivitas sel imun, dan menyebabkan peradangan. Yang kedua, mikroplastik masuk ke tubuh melalui berbagai jalur. Mikroplastik dapat masuk lewat makanan, air minum, udara, dan kontak kulit. Yang ketiga, mikroplastik terdeteksi dalam sampel tubuh manusia. Partikel mikroplastik ditemukan dalam darah, feses, plasenta, dan jaringan lain menggunakan alat seperti mikroskop dan spektroskopi. Yang keempat, terdapat indikator biologis yang digunakan untuk menilai dampak mikroplastik. Indikator seperti stres oksidatif, inflamasi, gangguan metabolisme, dan kerusakan jaringan digunakan untuk melihat efeknya pada tubuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang jurnal. Sebagian besar jurnal memiliki latar belakang yang serupa, berisi tentang produksi plastik meningkat, pengolahan yang buruk, dan akhirnya mikroplastik tersebar ke air, udara, tanah, makanan, bahkan masuk ke dalam tubuh manusia. Partikel kecil ini bisa masuk melalui makanan, minum, nafas, atau kulit, lalu numpuk di organ dalam seperti paru-paru, usus, darah, hingga hati dan plasenta. Selanjutnya, banyak studi yang memaparkan efek biologisnya, mulai dari stres oksidatif, peradangan, gangguan metabolik, disbiosis, hingga potensi terkait kanker. Settingan penelitiannya juga beragam, mulai dari lab, studi hewan atau sel, lingkungan, hingga sampel manusia. Dapat diketahui, benang merah dari jurnal-jurnal yang kami temukan yaitu paparan mikroplastik sudah menjadi isu global yang perlu diteliti lebih lanjut karena dampak ke kesehatan semakin nyata. Yang selanjutnya, ada desain atau metode penelitian jurnal yang ditemukan. Jurnal-jurnal yang kami tinjau menggunakan desain kajian literatur seperti systematic review dan naratif atau mini review. Data dikumpulkan melalui pencarian di PubMed, Scopus, Web of Science, dan Google Scholar dengan kata kunci terkait mikroplastik dan kesehatan manusia. Beberapa studi juga memakai snowballing untuk menambah referensi yang relevan. Data yang diekstraksi meliputi jenis sampel, metode deteksi mikroplastik, serta hasil studi dari hewan, kultur sel, dan sampel manusia. Analisis dilakukan dengan sintetis tematik, yaitu mengelompokkan temuan berdasarkan jalur paparan, organ terdampak, dan mekanisme toksisitas. Selanjutnya, hasil dari berbagai studi tersebut kemudian dibandingkan untuk melihat pola yang konsisten, terutama terkait ukuran dan jenis mikroplastik, jalur paparan, serta organ yang paling sering terdampak. Pendekatan ini membantu mengaitkan temuan dari hewan, kultur sel, dan manusia, sehingga terlihat hubungan antara paparan mikroplastik, akumulasi dalam tubuh, dan munculnya efek biologis seperti inflamasi dan stres oksidatif. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana artikel yang telah kami telaah dan tinjau ini dalam menyajikan datanya. Menggunakan pendekatan penyajian, di mana ke-10 jurnal ini yang telah kami tinjau dan direkapitulasi umumnya menggunakan pendekatan naratif dan sistematik. Yang kemudian jenis studi yang diambil dalam ke-10 jurnal ini yaitu adalah literatur review atau systematic review, sehingga data yang disajikan lebih bersifat sintesis hasil dari penelitian dari berbagai sumber dibandingkan data primer yang disajikan lewat tabel atau grafik kuantitatif lainnya. Selanjutnya yaitu penyajian data, yaitu dilakukan dengan cara mendeskripsikan temuan utama terkait jalur paparan mikroplastik, di mana karakteristik seperti karakteristik partikel, mekanisme toksisitas, serta dampaknya pada sistem imun dan juga organ tubuh, dan resikonya terhadap penyakit kronis, contohnya seperti kanker kolorektal. Yang selanjutnya yaitu cara penulis dalam
Penulis menyusun hasil penelitiannya yaitu secara tematik, di mana dengan cara mengelompokkan efek tosisitas mikroplastik menjadi kategori kimia, fisik, dan biologis, serta mengaitkannya dengan jalur masuk mikroplastik yaitu ingesti atau pencernaan, inhalasi, pernafasan, dan juga kontak kulit. Selanjutnya yaitu interpretasi data, di mana dilakukan dengan membandingkan hasil studi in vitro dan juga in vivo observasional pada manusia, di mana menyoroti inkonsistensi antara hasil, misalnya perbedaan dosis, paparan, ukuran partikel, model hewan, dan juga kondisi eksperimental yang tidak selalu representatif bagi manusia. Yang terakhir yaitu penyajian visual jurnal, di mana rata-rata yaitu menggunakan tabel sederhana untuk merangkum variabel apa saja yang diteliti dan temuan utama apa saja yang ditemukan. Tapi penggunaan grafik atau plot kuantitatif agak terbatas karena studi yang direview itu terdiri dari data heterogen dan sebagian besar bersifat kualitatif. Oke, jadi yang selanjutnya adalah inkoherensi atau argumentasi yang bertentangan. Jadi berbagai literatur tentang mikroplastik itu menunjukkan bahwa sejumlah inkoherensi penting. Adanya inkoherensi penting, yaitu yang pertama adalah banyak studi laboratorium itu menggunakan dosis mikroplastik jauh lebih tinggi dibandingkan paparan lingkungan nyata, sehingga beberapa temuan seperti inflamasi berat atau kerusakan DNA itu tidak selalu konsisten ketika dibandingkan dengan studi lain yang memakai dosis lebih rendah. Terus kemudian yang kedua adalah hasil antar model biologis berbeda. Nah, di mana hewan percobaan itu sering menunjukkan toksisitas jelas, namun studi manusia itu yang terbatas tidak selalu menemukan efek signifikan atau hubungan sebab akibatnya langsung. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah variasi ukuran, bentuk, polimer, dan metode deteksi menyebabkan perbedaan hasil. Nah, seperti beberapa studi itu menemukan akumulasi dan perubahan mikrobiota usus, sementara studi lain tidak melihat efek. Berarti inkoherensinya ini terutama berasal dari heterogenitas desain penelitian dan kurangnya standar metodologis. Diskusi dari kelompok kami, di sini kami menemukan beberapa uji ulang atau limitasi dari 10 jurnal yang telah kami cari. Jadi berdasarkan literatur yang telah kelompok kami tinjau itu, terdapat beberapa aspek yang perlu diuji lebih lanjut. Yang pertama, yaitu bukti yang kurang dan tidak meyakinkan atau kontradiktif atau juga terbatas, yaitu bukti langsung dampak dari mikroplastik sendiri pada kesehatan manusia itu juga masih minim buktinya, dan itu sebagian besar berasal dari model hewan atau kultur sel jaringan yang hasilnya belum dapat digeneralisasi secara pasti pada manusia, karena tentunya kultur sel antara hewan itu justru jelas berbeda dengan manusia. Yang kedua yaitu variabilitas dalam ukuran, bentuk, dosis, dan juga konsentrasi mikroplastik yang digunakan dalam penelitian menyebabkan inkonsistensi hasil serta sulit diterapkan pada kondisi lingkungan nyata. Yang ketiga yaitu minimnya standar metode deteksi dan analisis mikroplastik dalam jaringan dan sampel biologis manusia menyebabkan sulitnya perbandingan antara studi dan risiko kontaminasi silang. Yang keempat yaitu ada efek gabungan mikroplastik dengan polutan lain, contohnya seperti logam berat dan juga mikroorganisme patogen masih minim diuji, padahal paparan di lingkungan nyata bersifat sangat kompleks. Yang kelima yaitu kurangnya dari studi longitudinal dengan desain dosis rendah, di mana dengan menggunakan jangka panjang untuk menilai di mana sih resiko kronis dan akumulasi dari mikroplastik secara realistis, serta mekanisme toksikologis terutama pada sistem imun adaptif. Dan lintas generasi masih perlu dieksplorasi lebih rinci, di mana dengan model biologis ini yang lebih realistis seperti organoid dan juga organ on chip, itu sehingga dapat diharapkan bisa mendapatkan hasil yang benar-benar bisa digeneralisasi pada manusia begitu.
Selanjutnya yang terakhir yaitu peneliti menekankan perlunya riset lebih mendalam, mendapatkan pemahaman tentang resiko bahaya mikroplastik ini yang lebih akurat lagi tentunya. Berikut adalah referensi dari 10 jurnal yang telah kami tinjau dan juga kami diskusikan.